makanan, dan sistem pencernaan makanan. Pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi dalam bahasa Arab adalah bitsa atau makanan, adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Dalam ilmu gizi terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain yaitu zat gizi, nutrisi esensial, makanan, bahan makanan, pangan, status gizi, diet, dan diet seimbang. Makanan memiliki fungsi umum, yaitu 1. Penyedia sumber energi atau zat pembakar melalui proses metabolisme. 2. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. 3. Sebuah zat pembangun tubuh. 4. Sebagai pelindung dan pertahanan tubuh. 5. Membantu memperbaiki sel yang rusak. Dan 6. Mengatur proses tubuh atau zat pengatur. Zat-zat makanan. 1. Karbohidrat terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Penyusun karbohidrat yaitu 1. Monosakarida terdiri atas 1 gugus gula dan merupakan monomer disakarida dan polisakarida. 2. Disakarida terdiri atas 2 gugus gula. Dan 3. Polisakarida terdiri dari banyak gugus gula. Sumber-sumber karbohidrat yaitu glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, pati, glikogen, dan selulosa. Fungsi karbohidrat yaitu 1. Sebagai sumber energi utama, 2. Pengatur metabolisme lemak, 3. Menghemat protein, dan 4. Membantu pengeluaran feses. Zat-zat makanan selanjutnya yaitu protein. Istilah protein berasal dari bahasa Yunani proteos atau yang utama. Protein merupakan bagian terbesar tubuh sesudah air, sebanyak 1/5 dari bagian tubuh. Diperlukan sekitar 50% dari berat kering sel dalam jaringan tubuh, seperti hati dan daging, terdiri atas protein. Sumber protein berasal dari bahan makanan, baik hewani maupun nabati. Protein terdiri atas asam amino. Pertama, asam amino esensial. Kedua, asam amino non-esensial. Fungsi protein yaitu 1. Menghasilkan jaringan baru. 2. Menggantikan protein yang hilang. 3. Pembuatan protein baru dengan fungsi khusus. 4. Sebagai sumber energi. 5. Mengatur keseimbangan air. 6. Memelihara kenetralan tubuh. 7. Pembentukan antibodi. Dan 8. Mengangkut zat-zat gizi. Zat makanan selanjutnya yaitu lemak atau lipid. Istilah lipid meliputi senyawa-senyawa heterogen termasuk lemak dan minyak. Lipid bersifat sukar larut dalam air, tetapi pada keadaan tertentu membentuk emulsi, misalnya saat dicerna di usus. Lemak dapat berasal dari sumber hewani maupun nabati, tumbuh-tumbuhan. Lipid tersusun dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak atau minyak terdiri atas gabungan gliserol dengan asam-asam lemak. Fungsi lemak yaitu 1. Sebagai sumber energi yang lebih efektif. 2. Perasaan kenyang. 3. Ikut serta membangun jaringan tubuh. 4. Penyedia vitamin larut lemak. 5. Menghemat protein. 6. Sebagai pelumas dan membantu pengeluaran sisa pencernaan makanan.
dan 7. Memberi kelezatan pada makanan. Zat-zat makanan selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin merupakan zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Fungsi vitamin yaitu sebagai koenzim, bagian dari enzim, dan biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan. Provitamin dan antivitamin. Provitamin atau prekursor vitamin adalah senyawa yang tidak bersifat sebagai vitamin, tetapi dapat diubah menjadi vitamin setelah dikonsumsi oleh tubuh. Antivitamin adalah senyawa organik yang meniadakan kerja vitamin. Air dan mineral. Fungsi air: 1. Pelarut makanan, vitamin, dan mineral. 2. Sebagai katalisator. 3. Transportasi zat makanan dan zat sisa. 4. Sebagai pengatur suhu tubuh. Dan 5. Sebagai pembangun atau penyusun. Selanjutnya, fungsi mineral. 1. Memelihara keseimbangan asam basa. 2. Menjaga keseimbangan ion-ion. 3. Kofaktor aktivitas enzim-enzim. 4. Komponen hormon dan enzim. 5. Membantu transfer zat. 6. Pemelihara kepekaan saraf dan otot. Dan 7. Penyusun jaringan. Zat aditif makanan. 1. Aditif alamiah, terbentuk secara alami dan lebih aman. Contohnya ekstrak kunyit dan daun pandan. 2. Aditif sintetis atau buatan, disintetis dari pabrik dan dapat berbahaya bagi tubuh. Berdasarkan jenisnya, yaitu 1. Pewarna, 2. Penguat cita rasa, 3. Pemanis, 4. Pengawet, 5. Penambah gizi, dan 6. Antioksidan. Kebutuhan dan keseimbangan energi. Kebutuhan energi terdapat 3 komponen untuk menghitung kebutuhan energi, yaitu angka metabolisme basal atau basal metabolisme rate, aktivitas fisik, dan efek makanan. Keseimbangan energi. Keseimbangan energi merupakan suatu kondisi antara energi yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan tubuh. Menyusun menu makanan seimbang. Menu seimbang adalah menu yang terdiri atas beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai sehingga memenuhi kebutuhan gizi. Sistem pencernaan makanan pada manusia. Pencernaan makanan adalah proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang diserap oleh darah dan sisa-sisa makanannya dibuang keluar dari tubuh. A. Mulut. Bagian-bagian penyusun rongga mulut yaitu bibir, gigi, lidah, dan kelenjar saliva. B. Faring. Faring berbentuk seperti tabung yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. C. Kerongkongan atau esofagus. D. Lambung atau ventriculus. E. Pankreas, hati, dan empedu. F. Usus halus. G. Usus besar atau kolon. Gangguan sistem pencernaan makanan. Gangguan sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola makan yang salah, program diet yang ekstrim, bulimia, atau memuntahkan makanan dengan sengaja, gaya hidup, memakan makanan dengan zat adiktif berbahaya, mengonsumsi makanan yang tidak bernutrisi, makanan yang tidak higienis, atau proses pemasakan dan penyimpanan makanan yang salah. Dan ada pun gangguan sistem pencernaan makanan, yaitu sariawan atau stomatitis aftosa, muntah emesis atau vomitus, muntah psikogenik, konstipasi atau sembelit, dan obstipasi konstipasi parah, gastritis atau radang lambung, diare, flatus, pankreasitis, apendisitis, malnutrisi, malabsorpsi, parositis atau gendongan mumps, peritonitis, kolik abdomen, ulcus pepticum,
gastroenteritis atau flu perut, serostomia, karies gigi, dan hepatitis. Adapun teknologi sistem pencernaan makanan, peralatan untuk memeriksa dan menangani gangguan sistem pencernaan makanan yaitu yang pertama feeding tube, kedua stomach tube, ketiga rectal tube, keempat endoskop. Endoskop terbagi menjadi gastroskop, sigmoidoskop, kolonoskop, anoskop, dan protoskop. Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia atau subordo ruminansia adalah kelompok hewan herbivora pemakan rumput dan daun-daunan yang membawa biak, yaitu menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah lagi. Contohnya sapi, kerbau, kambing, jerapah, bison, rusa, kancil, dan antelop. Alat pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Sistem pencernaan hewan ruminansia terdiri atas mulut, esofagus, lambung tipe poligastrik atau rumen, retikulum, omasum, dan abomasum, usus halus, usus besar atau kolon, rektum, dan anus. Proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Mekanisme proses pencernaan ruminansia secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pada awalnya makanan dicerna secara mekanis oleh mulut. Yang kedua, di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri anaerob dan protozoo tertentu. Ketiga, di dalam retikulum, makanan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar disebut bolus. Yang keempat, pada saat hewan istirahat, bolus tersebut dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Kelima, dari mulut, makanan yang sudah halus ditelan kembali menuju omasum. Yang keenam, dari obamasum masih terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim selulase. Ketujuh, dari abomasum makanan menuju ke usus halus. Kedelapan, makanan yang tidak dapat dicerna masuk ke dalam serum atau usus buntu dan difermentasikan oleh bakteri. Kesembilan, sisa-sisa pencernaan menuju ke usus besar, selanjutnya dibuang melalui anus.